Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajru ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhrajat Tabrani fil Kabir anil Maslab bin Abi Wadda'a radhiyallahu anhu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mirsani rajulan ing wong lanang yusoli ingkang salat sapa rajul kok idan halil lungguh. Ketika ana wong karena uzur salat lungguh, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul qaidi. Utai salate wong sing lungguh iku ala nafsi ing atase separo, ala nisfi ing atase separo min salatil qaimi saking salate wong sing ngadeg. Fatajas sama mongko meksa-meksa, manekno maknane meksa-meksa sapa anasu manusa al qiyamah ing ngadeg. Wa inta Ahmad an Ibnu Syihab an Anas radhiyallahu anhu qala qatima rawu sapa nabi wa nabi al Madinah ta ing Madinah. Wa ya ti Madinah iku muhimmatun ngumarai penyakit demam. Wa ya ti Madinah muhimmatun mari penyakit demam. Fahamia mongko demam panas sapa anasu manusa. Fatakola mongko manjing sapa nabi wa nabi sallallahu alaihi wasallam al masjid ing masjid. Wa natu halate manusa yusalluna salat sapa anas mingku udin sanging lungguh. Pakola mongko dawuh sapa nabi salatul qaidi nisfu salatil qaim. Utai salate wong sing lungguh nisfu salatil qaim iki separone salate wong sing asik. Wa rijaluhu ta rijali hadis sikot. Pun kula maca mencolot langsung niku sing alinea ketiga. Wa akhraja Ahmad an Rabi'ah bin Ka'ab. Wa akhraja Ahmad an Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kuntu ana sapa ingsun iku abdumu iku ngitmai sapa ingsun ngitmai utawa nyediakno fasilitas Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam nahari ing wektu rina ingsun asma'a ingkang sakabehane to khalis kabehane kabeh wektuku tak persembahkan untuk ngitmai Nabi mulai wisuk nganti kata yusolya sehingga sholat sapa Nabi al-isya al-akhirata isya sing akhir. Fa'ajlasa mongko lugu sapa ingsun bibabi ana ing pintune Nabi. Ida takhala nalikane manjing sapa Nabi be tau ing daleme Nabi. Aku lu ngucap ingsun ngucape ngene. La Allah menawa te kisah te kejadian iku antah bisa. Yen terjadi apa al-waqiah atau kejadian di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam poting terjadi hajatun apa hajat. Antah dosa ento terjadi apa hajatun ngene. Fama ajalu mengko ra gingsir ingsun asma'u ingkang krungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul subhanallah bihamdi. Ketika aku derekno Nabi yang bengi tak rungokno Nabi ndak putus-putusnya wiridan subhanallah bihamdi. Hatta amalla sehingga kesel sapa ingsun. Kesel farji'a mongko bali sapa ingsun. Maksudnya Nabi tak enteni barisa, nak menawa ngongkon-ngongkon apa-apa, tak enteni mau krungu wiridan subhanallah menapa? Maksudnya orang ngongkon tuku bakso nang. Nah, dia ini rukun nak sidi-sidi cok bakso nentek cok golek roti anget. Maksudnya orang ngono iku. Berarti dirungokno sewengi-wengi mau Nabi subhanallah. Alhamdulillah. Iku bedane kiai saiki wis sinten. Nek wis tak jarang tak wacana. Dadi sing siap khidmah iku kakuati. Mergo ora dikongkon. Mergo Nabi ne men subhanallah napa? Farji amu kembali sapa ingsun. Auta glibane utawa ngalahno ingsun apa enayam mripat loro ingsun parek utak mengko turu ingsun tak antani tenan wiridan terus wis aku keturun. Pakola mengko dawuh sapa nabi limare ingsun yoman ing dalam siji dina. Lima krana are perkara ya kang ningali sapa nabi min haqqi sange hak ingsun lagu maring nabi wa khidmati lan khidmah ingsun ya ing nabi. Dewe ya Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab. Salni utika. Karena saking loyalnya pada Nabi dan khidmah Nabi tenanan, subhanallah, hasantuhu bil hayy kulli man la yamut Salni jalu osironi ingsun, ukti mongko bakal pare ingsun ka ing sira. Kala dawuh sapa rawi fakultu mongko matur sapa ingsun ning ati ingsun. Ketika saking lamanya khidmah, niku mulai isuk sampai isya akhir, cara saniki nganti jam 09.00. Bisa akhir itu sebagian riwayat darani jam 09.00, sebagian jam 11. Pokoknya kira-kira jalu tenan. Itu sesuai kanjeng Nabi sungkan terus kowe njaluk apa? Tak kei. Terus bareng ditawani Nabi sahabatnya pinter. Ungdur di amir aswa. Mungkin kalau pikir-pikir riyen. Mungkin nak ungdur kalau aturi nunda panjenengan di amri ing dalem urusan ingsun ya Rasulullah. Tak dinaoni tenan kitab iki. Mungkin ampun kula angen-angen summa ulimuka mongko nuli ngeke weruh ingsun to summa ulimka mongko nuli ngeke weruh ingsun ka ing panjenengan dalika mengkono amri mun mboten kula jawab sakniki kula pikir riyen sesuk-sesuk ampun niku jelas kula aturi jenengan ora langsung plang-plang. Kala dawuh sapa rawi wau sing digawe Nabi Rabi'ah bin Ka'ab
Fa fakartu mongko mikir sapa ingsun fi nafsi ing dalem awak dhewe ingsun. Iki ngaji tenan iki badhe Muharram iki lakoni tenan. Iso nglakoni iki wali tenan, iso nglakoni ya setan. Fa fakartu mongko mikir-mikir sapa ingsun fi nafsi ing dalem awak dhewe ingsun. Parek tu mongko ngerti ingsun anak dunya ing sak temene donya iku mongko diatur pedhok ilang. Wa ilatun lan mesti bakal ilang. Wa annali lan sak temene iku duwe ingsun biya ing dalem donya mesti rezeki ana rezeki. Sakine kang bakal nyukupi apa rezekine ingsun wa yati lan teko apa rezekine ingsun. Kala fakultu. Wis bareng kene iki keputusan wah nek urusan donya mesti bakal bar, mesti entek. Padahal aku ora usah njaluk nabi lah nek urusan mangan tepi iso napa? Mangan wis durung ana nabi aku wis iso napa? Mangan. Aku sedurunge kenal kiai nek urusan mangan wis iso. Mangan ben kenal kiai takokane jenjuk napa? Mangan cek goblok e. Maksudnya gampangane mau mafhum. Urung kenal kiai wong pinter golek dhuwit wis pinter golek mas. Karena kiai malah takut carane jebar rezeki ini, padha karo nyindir kiai ini. Fakultu maka matur ingsun karuan kiai rezeki agak malah takut jebare napa. Nah kiai ini izin dijawab ae. Fakultu maka ingsun as'alu Rasulullah. Bakal njaluk ingsun Rasulullah di akhirati. Mau kan kon njaluk, aku bakal njaluk akhiratku selamat. Fa inahu mongko sak temene kanjeng Nabi minallah saking Allah utawa di sisi Allah iku bil manzili kelan satu derajat alladzi rupane manzil wa kang te Nabi biya ana ing kulah manzil. Aku penjaluk urusan akhirat karena Nabi di depan Allah di derajat sing mesti iso nglolosno permintaanku iku akhiratku kudu selamat. Kala dawuh sapa faji tu mongko tuan ingsun duwe Nabi. Pakola mongko dawuh sapa Nabi ma fa alta ya rabbi aku apa ya rabbi ya. Kula kultu na'am ya Rasulullah. Mohon kula sakniki penjalukan kula badhe kula aturno. As'aluka antas fa'ali ila rabbika. Kula njaluk jenengan nyafaati kula ila rabbika maring pangerane panjenengan. Fayak tikoni minan nar. Terus kula terbebas saking napa? Neraka bar saiki. Modal esuk nganti sore wae dia swarga bar. Atau dia duwe ana hitung-hitungane 20.000 dina kan sak wulan lagi 600. Nah iki esuk nganti sore gegere njaluk napa? Swarga. Rugen bature aku suwengi ra gendep juk swarga ora iso kan. Kala pakola terus Nabi curiga man amara kabeh ada Rabiah sing marai kowe njaluk kok ngene iku sapa. Nabi ra pintu lho tak kok pinter njaluk ngono sing marai sapa. Ora kultullah boten tenan sing marai pergi mikir wae dadi ra ono sing marai goblok. Waladi pasak. Ngono iki lakoni tenan. Niki kula niat waca keng omah. Kitab niku mboten enten teng Yogyakarta. Niki kula beto keng omah. Lan niku sampean lakoni tenan. Ben hubungane jenengan mbek kula ben jelas wonten. Ben apa? Ben jelas. Kula wis ra suka sampean padha wae malah repot. Ora suka dunya akhirat malah lara. Fakultu mongko matur ingsun lah, boten enten sing marai waladi ba'ata kabil haq demi zat ba'ata kang utus sapa ladi kang panjenengan bil haqi kelan kebenaran. Ma amaroni bi'adun boten enten sing marai ora ana sing ngong. Walakin naka lama kulta tetapi nek tak panjenengan lama kulta semangsane dawuh panjenengan salni utika. Jenengan ketika memberi hak kula njaluk mesti jenengan turuti. Terus wakun tamin Allah bil manzil jenengan gadah derajat alladzi anta bihi. Jenengan gadah derajat spesial ning ngertane Allah. Nazar tu mongko angen-angen ingsun ti amri ing dalam urusan ingsun. Faraq tu mongko ngerti sapa ingsun ngerti anak dunia sak temene dunya mongko diatur mesti terputus. Wa jailatun ya mesti ilang. Wa anali lan sak temene kedue ingsun biya ing dalam dunya rizkan ana rezeki. Saat ini kang bakal teko apa rezekine ingsun. Fakultu mongko matur ingsun as'alu Rasulullah li akhirati. Aku bakal njaluk Rasulullah krana akhiratku. Kal ketika Nabi dijaluki swarga, mbon mboten usah urusan donya jenengan. Kula nyuwun jenengan nak teng akhirat jenengan nyafaati kula terus kula terbebas ing neraka. Fatomata mengkomentil sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawilan ing dalem wektu sing suwi bar saiki oleh Nabi meneng suwi. Jarane langsung napa swarga. Jadi iki, niki lakoni tenan. Cuma kala mengko nulis dawuh sapa Nabi di maring ingsun. Yo, ini fa'ilun. Ini sak temene ingsun fa'ilun bakal nglakoni. Yo, tak turuti. Terbebas saka neraka. Fa'inni ala nafsika bikasrati sujudi. Fa'inni mongko bantu sira. Fa'inni mongko bantu sira ning ingsun. Fa'inni mongko bantu sira. Bantulah aku ni ingsun ala nafsika ing atase awak dhewe sira. Kowe tak bantu, tapi syaratnya kowe ya kudu bantu aku bikasrati sujudi kelawan ngegah-ngegahno napa? Sujud. Wa akhrajahu qadha fil bidayah wa akhraja Tabrani fil kabir min riwayat Misaqah wa akhraja Muslim wa Abu Dawud mukhtasaran wa lafdhu Muslim qala
kuntu abidu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwadu'ihi. Macane ampun wudu, biwadu'ihi. Wadu niku alat wudu, kados banyu ciduk ini jenis wadu. Nah, fi'lunya namanya wudu. Fi'lunya namanya wudu. Kalau peralatannya namanya apa? Wadu. Wa hajati lan hajati Nabi. Faqala li salni faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Kula niku nyuwun tunggal tok. Niku saged ngancani jenengan teng swarga. Dari Nabi kala awire dari mbok liyane. Mbok liyane kultu huwa dak niku mawon. Oh, tantik bali lho. Dari Nabi, mbok liyane iku njalo kok langsung kancanan aku ning swarga. Kultu huwa dak mboten sing kula jaluk ke kancane jenengan teng napa? Swarga. Modal mbakna wuduhe gegere ra karuan. Kala dawuh sapa Nabi, fa'inni ala nafsika fi kasrati sujud. Fa'inni mongko kula aturi bantu panjenengan ingsun ala nafsika ing atase awak dhewe sira. Fi kasrati sujudi kelawan aki-aki sujud. Ada kaya mengkene fitarhi ing dalam tahid. Meniki kula terangno nggih, niki termasuk kula nu gadah azam nggih. Terus niki kula mau menasak niki terus kula tahun wingi. Tahun wingi ini malam 1 Muharram niku kula salat tasbih teng mriki. Karena 1 Muharram nanti itu pas tanggal 26 November ya. Itu kalau nggak salah Sabtu. Itu kula teng Pasuruan, terus kula wingi 3 bulan yang lalu ini wonten rombongan bis saking Pasuruan itu dulu santrinya bapak. Ya wonge sak umur-umurnya bapak sekitar umur 60 50. Itu karena dulu dibina bapak ngaji Quran, terus karena saya warisnya, mereka minta saya 1 Muharram mulai buka ngaji teng mriku. Mereka minta misalnya 1 tahun sekali tidak apa-apa. Bahkan nanti nak kalau sibuk mun aku sak umur pisan nak pokoke nate. Lah sing niku kula turuti ya sik tak turuti. Pokoke sak umur pisan nate. Kula tapi nanti kalau mangke kula tetap salat tasbih terus mangke jenengan jamaah nggih biasa kados biasane. Terus nanti yang buat negara ada wajib teng dalem mangke kula salat tasbih teng mriki kula pimpin. Kula kepengin hubungane kula mek jenengan hubungan sujud dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang hubungan sujud itu dimulai lewat ilmu. Lewat napa? Kayak saya ngaji tafsir. Karena ilmu saya yang paling original saat ngaji tafsir. Apapun hebatnya kados hikam, hayatus sahabat atau kitab-kitab yang saya baca sore, itu kehebatan yang terbatas sehingga mudah kita paham. Jadi kadang orang-orang itu salah paham. Orang ketika ngaji hikam, ngaji hayatus sahabat, pokoknya kayak ngaji saya sore ini. Itu memang orang lebih mudah paham. Karena ilmunya manusia itu terbatas. Sehingga orang itu mudah kuat. Tapi sebetulnya yang hakikat ilmu itu ya di Quran itu. Meskipun kadang kita tidak paham, tidak karpe. Tapi itu hakikatul ilmi. Semua ilmu ya ada di Nabi. Saya ini pernah khatam hikam, pernah khatam ihya. Beberapa kitab tasawuf pernah saya baca. Itu memang enak dan saya lebih merasa nyaman. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang hilang dalam kondisi sosial nyata. Misalnya begini. Ruhin melarat itu tidak apa-apa. Itu takdir. Orang roh kota, orang roh rumah sakit, gak roh nomor teleponnya rumah sakit itu tidak apa-apa. Itu takdir. Takdir wong khusuk, wong melarat itu orang rohan. Kayak ada apa-apa. Ini normal-normal saja. Tapi sifat khusuk ini akan hilang saat ibunya sakit atau istrinya sakit. Ngeteroni rumah sakit ya ora di duit. Yuk tulung koncone ya ora dipercaya. Tekan alamat rumah sakit ya ora roh telepone. Ya, nanti status khusuk dadi hak. Wong ora darani khusuk tapi napa? Tasawuf. Paham napa? Makanya santri-santri sing ngaji kula tak provokasi. Jadi status khusuk itu bisa hilang dalam kasus sosial yang nyata. Makanya saya ini jadi kiai, saya ini mulai dulu terkenal wong alim. Kenapa saya harus kerja di Jogja? Kula niku sadar. Saya misalnya khusuk, mungkin wong ngelegus kok ngalim ngajine istiqomah. Itu ya begitu. Dalam kondisi normal mungkin saya dipuji demikian. Tapi misalnya anak saya sakit parah atau ibu saya sakit parah. Atau orang rumah sakit duit, mobil gak duit, alamat gak duit, relasi. Nanti status saya ini bukan orang alim yang istiqomah. Wong wong napa? Wong nulung ibuke ora kodak, nurut anake ora kok. Di sini ini terus terjadi kesalahan dalam kitab-kitab tasawuf yang benar. Makanya saya mohon yang senang saya, ngaji saya paling inti tetap di Quran. Meskipun Quran itu kadang ana pornografi, cara Gus Dur yen ana pornografi. Itu hal yang nyata. Orang tasawuf itu malu membicarakan pornografi. Tapi kalau Quran biasa saja. Jadi misalnya di Quran itu ada ayat
Nisaukum harsul lakum fa'tu hartakum annasib. Bojomu iku tanduran. Kowe nak carane jima, carane ngumpuli nganggo cara paling liar sak karepmu terserah. Lho itu ya nyata. Karena Allah iso ngilani. Wong lanang sak soleh-soleh tetap duwe nafsu dan jalan menghilangkan nafsu itu libidonya dia harus ditumpahkan. Dan itu yang halal adalah napa Bu? Artinya itu tetap harus dibicarakan. Piye wae sing iso ngekang zina adalah Bu, tetap dibicarakan. Daripada kowe wiridan sawangane eling pangeran, jebule ambek nahar nafsu, paham ya? Terus akhirnya bukan nahar nafsu puncak wiridan, Gusti namati nang swarga kula tak nang ngeloni widadari dari pangeran. Lho gak kangen aku jebule. Kangen apa? Widadari oleh kurang ngajar. Artinya ternyata di balik kekhususan dia ada pornografi yang tersimpan. Atau jujur be pangeran dari awal ngeloni Bu. Makanya Imam Ghazali mencontohkan ini contoh-contoh gula sufia, orang-orang sufi yang ekstrim. Sama masalah uang juga gitu. Orang khusuk atau mergawe. Yakin nak rezeki ku teko lewat wiridan, aman wiridan. Tapi nang ati ini, aku bolak-balik wiridan duit teko. Berarti dia kan sudah mengkompensasikan wiridannya dia dengan piwalet rupa-rupanya selama ini duit teko. Semakin sering ono duit teko dhewe, semakin semangat wiridan, mergo jaga wiridane caspleng. Terus dari pengiran, lho casplenge jebule ukurane. Di sini nih yang makanya saya tetap berpendapat, ilmu terbaik tetap Al-Qur'an. Al-Qur'an yang jujur saja. Kalau orang ingin cari rezeki ya kerja. Nah, kalau anti mati tetap kerja. Bahkan saya sampai sekarang menanamkan anak-anak saya kalau ditanya, "Kamu bapak di mana?" Ya jawabnya kalau saya kerja ya kerja. Malah kata santri di hormat guru, "Apa ting dalam Gus?" Apa siapa ada anak? Karena anak saya itu nggak tahu apa itu tidak tahu. Ya makanya ya makanya saya emang bapak. Nah, anak pulau yang bareng malah luwes tengahnya yang janda putri. Saya tidak punya abah. Kalau bapak punya. Padahal ada santri kan muni bapak kan gak sopan. Jadi tak kau yang abah temu gila. Anakku cilik gak paham. Saya tidak punya apa? Abah. Dan ini kulo cerita. Nanti biar sampean tahu silsilah ilmu saya. Saya ini umurnya sudah 40 lebih. Makanya hidup saya anggap saya mulai sekarang. Ya dan saya paling sering sholat itu ya sekarang. Itu begini, misalnya ngeten ini yang masalah nyata. Kalau nunggu akhir-akhir ini biasanya ya sinau. Kalau tiap hari gitu. Cuma akhir-akhir ini lebih intensitas saya lebih sinau. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat itu banyak zina. Yang kedua itu wayur faul ilmu dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Ini kalau baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Kalau ngereling hadis itu nangis dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masalah. Kebodohan masalah misalnya gini ya, nanti kalau ulama gak cerewet kados kula, ndak mau ngomong hukum, itu nanti wong kuwolak-walik. Jadi misalnya begini. Ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang ngorder orang nakal misalnya. Itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mergo dekne yo hasil zina yo bayar namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono kok dilem anak baik. Dia tetap zina tapi dilem anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket namanya apa? Penonton baik. Tapi kalau muga-muga tribun gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jeleknya mergo delok porno. Paham? Lho boten, ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi. Orang nonton konten pornografi, asal kamu bayar, dianggap penonton baik.
Kamu nonton, kok ngarep pengen bayar. Terus tengok-tengok penonton tuh baik sekali. Padahal delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah, sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya, mestinya dari pidato. Gus ini apa jenengan ra gelem pidato? Nek nek kula pidato gak pede, nanti nuntut teng omah kula. Kita jawab tenan, ndak siap. Ngrugekno kowe lho jawabanku. Gak usah Gus gak terangno, satu aku ra roh jadi tetep sering pidato. Lah iya, macam-macam ya. Ndak gini terus kalau tenangan. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko konteng. Dia ngeluh ke saya tuh, sebeli Dewi jenengan itu bener. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya, ini cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Nanti gaji nopo. Rasa tersinggung, harus biasa lah itu. Anggap aja ngomong ngarepe pangeran, gue tak kayak itu. Itulah kayak modal lopor. Itu ya pak. Mau satu murah. Dia itu punya toko kelontong. Ya gue pegawai PNS karena bulan digaji, paham ya? Gue aja dikit. Lalu itu lah. Wongnya rokan gue secara teori santri yo buka aurat jenenge ro. Tapi tak belajar itu bayar. Jadi tak anggap pembeli yang baik. Sudah jatuh ya rokan kawasan ketat tapi pembeli yang baik. Mergo mbak. Kalau ditogok soleh bedino ning musala ning masjid tapi tak belajar. Nah jadi nyulayani dan pembeli yang tidak baik. Pulang kan saya proses. Wong kok dicoba makel mbek wong soleh. Dadi kamar sing wong soleh mangkel no. Sing wong rapati soleh. Nyenengno. Maksudnya rapati soleh perkara aurate lho, ora perkara PNS lho, perkara napa? Aurate kok ora salah paham. Mesti protes PNS. Lha iku padha mek pengurus masjid. Pengurus masjid yo sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mergo nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf nyumbang iku ya termasuk ilmu ilmu, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu sakniki kula nu sering untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmahe gedhe. Kuwi mboten urusan sombong, hikmahe gedhe. Nak ngomong jek ana sing ngrungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau rata terkenal ngalim, lu orang misoin ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas Muludan. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang itu. Orang tetangga saya rata-rata hormat sama saya. Tapi yang kalau di acara tak omong, wah acara ini Gus Pak gak rawo gak enak. Mari Gus Pak nak diundang ya teko. Pokoknya ini nak sing undangan ram bayar-bayar aku teko. Tapi nak sing bayar ini ra teko. Lawat itu. Tak omong, wah aku nak di acara. Nak nganggur ya teko, nak ora rapopo. Pokoknya nak sing demi anak bojone ra teko malah apik. Iki ajaranku umum saking kepenginku gak gagu masyarakat. Tapi wong tetap segan gitu, tetap teko. Tapi tak umum saya tidak tersinggung. Andekan sampean ndak. Nah ini kula terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kiai kados kula. Kula nu lebih nyai 5 tahun, bapak wafat 2000. Pun mangkel tenan. Cara ra eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno. Nating iki ora bagus. Lho ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Ini kula dicurun, kula termasuk kiai termasuk kiai gede, camat-camat lagi gede semerku. Gus kula niku dia anak. Problemnya itu dia hiperaktif, ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini gini-gini. Ya sudah begitu. Untung kalau termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kula. Lalu lucunya setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki. Itu gang beberapa hari. Wong sing ngomong niku wong melarat. Ya orang melarat, tidak camat. Monggo ora
Mungkin melarat itu tak bisa ya, melarat ya repot. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyoro Gusti kula sak wingi wong sugih kula tidak miso ilang iki terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa wong barat ora oleh. Nak goblok oleh. Jadi nak miso ora oleh, nak goblok napa? Iya, beda kan miso napa goblok. Jadi ono. Lah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Qur'an diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi sebetulnya beginilah, ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi, amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Ruhin, dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Masri misalnya, melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman misalnya. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang tenegi, wes ratau salam tempel lah kok kiai ini ratulat kopiah, kiai ratulat apa? Kopiah. Gremeng deh, mesti gak terima deh. Napa? Dua kiai kok ratulat apa? Kopiah. Misalnya tak turuti surat kopiah, kok ora dia, wah dia karepe kiai ku ideal. Ngaku karepe dhewe. Padahal kiai ini kesusu rabadia kopiah mergo ape nak mergawe, ngurusi dekne terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya apa? Bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya nomor penting gini Bu. Pembayarannya apa? Nah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan cuma bayarnya bagus, otaknya tidak bagus, perilakunya tidak bagus. Lupa mau aku tuh rasa disangoni pangeran. Wa amilus sholihat. Ngrumat Ruhin wa amilus sholihat. Ngrumat Mustafa ya amilus. Wes ora urip. Wis ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran yang penting aku amilus, ya sudah. Allah menitipkan ngamal saya lewat ngrumat Masri, lewat ngrumat Ruhin. Ya sudah selesai. Masalahnya terus napa? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup tuh amilus. Kalau pernah ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu gerbong. Padahal yang alimnya sak kula, ya alim tenan. Ya putrane kiai gede. Padha kiai ini kan buka kartu. Ini tenan mata bui kita nyata. Ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong enjoy Islam. Tahu takok. Gus. Mendingan nak delok SPC napa menteri napa-napa sing teng TV. Wong kok mulyane ngono. Buka lawange ra tau delok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono darani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ana pertumbuhan napa? Jadi harus tahu diri ta ora. Niki ora ono ngru Gus. Kok takok jadi. Waduh lama ya itu kan. Lah aku wong kula ya wong alim kan gak wajib sungkan wong padha napa ngalim. Lah kok takok. Roh, jenengan ngawiti takok. Salah jenengan ngawiti takok. Jenengan cerita awake jenengan iki kok tak jawab. Dia cerita. Kula karepe mangkel. Kula sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ra ono sing hormati. Ono wis digaji. Gajine presiden ya dhuwur, gajine menteri ya dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal darane ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, kedur ora ono sing gaji. Tapi ora ono giji. Wah, wong buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak ya dadakno. Bupati lu rusak ora sing dadakno. Anduk harus gawat. Kene mobil lah rusak kudu ngutak. Cerita dari protes gimana mbek kenyataan iki napa? Terus bar dekne cerita, repot iki jenazah, jenazah dimantau. Karena latar belakang saya kan kiai Quran, saya tuh enggak pernah punya perasaan cemburu dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Lah ora kon nerangno nek aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan ya ora etis lho. Wah, ana apa? Lho boten iki nyata bener sampean mangkle dadi kiai bener.
Nah nek ora dadi kiai repot. Nara bate buat kiai wis moden ae. Akhirnya kalau saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak kulo piyambak bisa. Sebuti ke sekolah. Kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon itu Allah Subhanahu wa taala hubungane opo? Ya kalau pangeran kula Allah, paribasane kula niku nulung semut sing kebulet. Utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula disiji Gusti Allah. Ana wong melarat gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan pirsa. Kalau mereka yang misi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah bukan wartawan. Ini kan kok cocok Gus, kula aja nek kepengin ngobati ngoten. Tapi kalah memang kula. Kalah enggak artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat rantuk wesel, kadang ngekei iman. Itu karena iman. Iman sama aturan dasar fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturaken. Nanti ada wilabatul jahli, ada kebodohan napa masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan, ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan rakyat. Saya pernah juga diperut, apa jenengan ndak ngakui fungsi menteri? Lho nek aku gelem ngakoni kono kudu ngakoni adil, ora aku ngakoni kono ora, lah bangkune. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya. Itu kalau saya nyeritani ngoten. Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan Sampai jangan kecil hati. Saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi Jadi itu banyak santri-santri wali muridnya yang bangga dengan saya. Wah, nah ngono berarti kalau wong top, ya wong top podo menteri pertanian. Nah, ini ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya ke Allah Subhanahu. Nah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat bu. Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah Ruhin digaji itu. Paham ya? Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spirit ngamal. Amilus solihat. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Nah, kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur mbek jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji sanad. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal dan itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih-pilihan Gusti Benono kiai sing ra dosen. Jadi pokoknya mulang, mbok prospek bora, mbok ono sing gaji bora. Tapi kan presiden saya kan jenengan. Jadi saya lapornya sama napa? Nah, misalnya pangeran kemarin aku marah terus nganti mati. Marah terus nak dirasakno aja dirasakno kan yo enggak. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah, tapi enggak tahu kalau rasane marah. Nanti saya niki cara ukuran kiai selevel saya nggih marah. Karena yang alim saya yang lebih kaya banyak sekali.
Kamane ilmune mek kula kacek akeh, tapi nak donyane akeh dene. Pirang-pirang. Ya kowe dhewe pidato plang-plang, pokoke dene pantangane pidatone gak watanku. Wis pantangan tenan ora diundang. Upar mek disane Gus Bage tak desa napa wah ora sido. Ben kualat. Dosa jaga wilayah wong alim napa? Dosa. Dolim. Ngomong tangga-tangga gue tak didik apik gelem ngaji sing biasa kok dididik apa? Ngaji sing bermewah napa? Oh, ben kualat. Jadi ini penting kalau terangkan. Termasuk yurfa'ul ilmu itu guys. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV. Kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat misalnya ketahanan pangan, daripada mengapresiasi tonggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman, ya, karena orang tidak biasa transaksi ke Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasar keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Sama ndak ceritane, saya pernah cerita di sini. Ana wong maju iki sugih ra karuan, wis sugih raja, udah anak wayu. Bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir. Lah bocah ayune ngene kok tak tokno rugen. Pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno. Rugen. Mikir. Walhasil dia mutusno dirabi dhewe, napa? Dirabi. Karena dia maju. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni, niku ditotok ya dia. Tok. Semetu dene. Ana wong ganggu bulan madu kan mangkut. Ono apa? Kulo niku gak sido, balik meneh. Gowo ublek. Terus apa? Lampu cilik lho. Cender. Cender apa? Cender kok gon kowe edan ya. Ya, cender. Oh, cender cara bahasa Rembang lho. Apa liyane cender? Oh. Kentir. Kentir kalau kentir. Tapi mirip. Nah, salah ucap repot. Uble itu orang nyerempet kok keteringan kelapatan kentir. Rugen rawani bakat sak sendir mek. Mesti kena. Uble netral. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Karena 3 kali ngerti parani itu saya diparani nganti tok omah. Ternyata dia itu seorang janda sing anaknya do kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju terus dia cerita. Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya mau memaksakan minta jenengan karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus, entah ini kene wae dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterus. Tipikal dia seorang raja. Diterus. Padahal dia niatnya beraga gede. Buatan ini cerita iman. Biar sampean biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampean biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar. Itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali, dia ngipi di Ka'bah. Dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok Gontowas. Dia seorang wali Abdal, dia tidur bersama Rasulullah. Hei fulan, hei wali fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerabi anaknya. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niat. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Salam. Setua kok takokno rapote elek kabeh. Niku wong Majusi sing saking kurang ajar yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Wong Majusi ini diparas. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tangga Anda. Sudah ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gawa salame sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabimu panjang nabi tenan.
perilaku saya tadi malam tidak seorang pun yang tahu. Cerita. Waktu dia iman, ya langsung ngeloni anak, ya langsung nopo. Padahal nggak disorot media massa dan itu perilaku Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTX. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mereka dan itu ada di hadis sahih, karena lonte gak priayi. Malah nggo santri ora iso, lonte lebihane kan gak napa? Ya, iku dekne nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicokot. Setelah ngambil air dicopot sepatu bootnya karena tangannya dua digo ngeranggah munggah. Ya mau mergo ora priyayi iso wae kan mergo napa? Gak priyayi. Orang priyayi kan gak kebayang. Orang priyayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lalu tadi cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluknya yang diselamatkan si lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak jenengan saya, Mas Tri, Ruben semua. Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa. Paling tidak anak kita. Anak kita kelaparan, kita berikan susu. Istri kita kelaparan, kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa. Tapi kita tidak pernah bangga. Karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu. Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nih TV juga keseringan. Bener cocokan kula bagi ini cerita cocokan antar wong alim, Pak. Niku mboten enten tiyang roh, namung kula bagi. Mecara tak critakno ya mangkel, tapi kan tak sebut jenenge. Tapi dene tetep ngakoni. Mati man kejenengan ngalim mencen atine jenengan apik obat niku. Suwe kan ati apik maksudnya. Dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu tadi termasuk wahyu faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat. Kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat-penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawuh Allah Subhanahu wa taala, Allah sing duwe langit, duwe bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, sak miskola tetap tak hitung jare. Kenapa kita manusia sombong, ngitung amal tuh yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Bodoh. Mulane kira wali aku percaya santekno wiridan. Nah wali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulane tobat, penting ngaji tobat. Napa? Tobat. Makanya nanti ya karena saya tidak bisa mimpin salat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin salat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin agak akhir karena pokoknya begitu sama. Saya itu bukan ingin papan, wiling-wilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu. Sama rasa hormat pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau teng Rembang lokal. Gak maaf kalau Bojonegoro nggak bojon susu. Terus aku bagus banget, besowan malah tambah dosa, ditaram no. Jadi bingung. Nggak malah negeri ngaji pun kalau nak haji di Bojonegoro salaman diulak-alik kalau kan orangnya lucu. Kenapa salaman diulak-alik? Lah anak bodoh ya tenang. Saltuan mumpung ketika nomor itu cangkemmu. Dari mumpung ketika nomor itu cangkemmu. Oh santri elek. Elek lagi sebenarnya kasih salaman. Repot. Nah ini penting kalau ada rasa. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikasrotis. Aku jaluk tulung kue. Sing penting kue sujudem yo sering. Jadi kamu Nabi kamu aja ngadalo syafaat tok, tapi kue dhewe ora tau sujud. Nah, kowe ora tau sujud itu artinya ora tau transaksi be Allah Subhanahu wa taala. Kowe ora tau ta'alluq, ora tau gandrung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling ndak kula jenengan nggih sudah jauh-jauh datang cuma kalau ora perlu matur nuwun gak ada kula, paham ya. Jadi kadang wonten kadang kula diceritani sing ngaji jenengan waduh di Gunung Kidul ben aku tetep matur nuwun aku wong Rembang. Tetep aduh napa? Ya, sudah sampean ora sadase gede, tetep aduh kula. Tetep napa? Sangkem nek tele wong Gunung Kidul kok aduh Rembang. Paham ya napa? Jadi tetep menang kula, cara ganjaran tetep kata kula.
Wis entek ngamek cara diitung wis ora bandingan. Paling sampean diitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji ya diitung apik. Diitung napa? Kula baleni malih. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wahyu faul ilmu. Ilmu dihilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa. Kita-kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa, orang rasa duwe napa? Prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Ta'ala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Oh, sama tak cerita ini ben iman teman. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali sampai ngendikan kowe iku nggawa kayu ke hutan, terus kamu jual di pasar. Setelah kamu jual di pasar, kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu, dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono, hatta matat ala fi simroatika. Tiga yang kamu bikin untuk mulut istri kamu. Matas ala fi sim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia pemuda, wongnya dempal kaya Rugen, khasnya wong melarat kan apa dempal. Tukang golek kayu deh. Dan ini Rugen alhamdulillah iso nglakoni. Jadi tukang ngukir kayu tapi ra golek napa? Ternyata anak itu duit cara mriki untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanane roti, Pak. Wong Arab lain melaratlah pakanane napa? Roti daging. Jadi orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya dikit daging. Ning ditukokno roti. Yang separuh dipangan dia, yang separuh digantung. Digantung teng guwa karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin. Kalau dia sedang kerja, ibunya mudah meraih karena digantung di dekat nopo itu. Jadi dia gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Jadi Nabi Musa, wong itu kan Nabi Musa normal sana kan ya kaya dekne kiai, mesti salate cukup dia. Pokoknya dia kan fotone ngedok. Oh ternyata enggak gitu, mau bakul ning pasar mulai ya gitu aja. Takone ke pengeran. Nah karena apa tuh? Yo krono iku. Apa tak krono apa? Yo krono. Paham mungkin. Jadi kayak keliwat. Ibu misalnya tuh. Terus jadi ada kesempatan. Awas. Makanya saya ini sering cerita ke kiai-kiai. Jangan kira saya boyong tuh karena pondok saya enggak. Saya boyong tuh enggak karena pondok saya. Ora ono hati sih. Wong boyong demi pondok ora ono hati. Karena demi ibu saya. Karena ibu saya masih hidup dan beliau masih membutuhkan saya. Hanya saya sering cerita ke supir saya. Nak lian ibu butuh mobil pamit. Nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang itu sama Mbak Kangkang kalau ibu mau derekno kemana ada usah pamit saya. Tapi kalau selain ibu pamit. Ya sekarang harus jadi apa? Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini sebagai mukmin bodoh kita kan lihat TV tadi. Kita ininya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya coba masalah aib. Orang yang menemukan obat aib nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat aib. Padahal asal usulnya penyakit aib karena seks bebas. Padahal rumusnya kiai itu lebih dari itu. Supaya rakyat gampang dong rasa seks. Tapi orang sing apresiasi. Orang apa? Maksudnya ngomong ya zina ya selamat. Kita ini nasibnya sial, nak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih sial. Lalu ciri utama orang mukmin itu anta budawaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa indahu yaraka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mangkel no, cara eling sampean itu mangkel. Masih kadang ngantuk turu, kadang ra paham, kadang plengaan nuruti ngono gelo. Cara kula nganggo taklim muta'alim sak bubarno sampean. Sampean nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu enggak nganggo dalil taklim muta'alim. Kalau langsung nganggo Allah Ta'ala kesuwen. Repot. Cepat gelo. Cara etika taklim muta'alim gak mlebu kabeh sampean. Nek ana gurune teko kudu nguwatek bar kabeh. Nek duwi ora oleh melengak, baru soalnya tutup. Kalau sampean ngaku kaidah talim nomo tutup. Mau ini penting kalau aturakan.
Terus kalau suwon sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya hubungan saya dengan jenengan harus urusan apa? Akhirat. Kadang masyarakat itu hanya kadang ngawur banget. Kulo nu gak ada bapak, gak ada guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak diplot jadi ulama. Tapi yang diplot jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan Lek Lukman kalau gak percaya. SD saja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan tidak merasakan sekolah nopo umum. Tapi masyarakat enak saja, wis ngerti kiai ini ngono, anaknya apa sipen maru atau apa ujian juk dungane. Ya. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Terus saya belum pernah main ke rumahnya. Tanyakan Lek Lukman itu. Saya itu hanya sekali main karena beliau pas mau haji. Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya plotnya ulama, ya etikanya harus gitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini. Ya karena aturan dasarnya gitu. Yang tidak ulama, harus ulama itu dipegang. Padahal itu kakak saya. Dan itu ya gak saling menyinggung, ya biasa saja. Kayak tenang saja, itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kakak saya. Memang yang tidak ulama, tuan. Ngomongin jagal. Ketika ada euforia namanya punya dulur wakil bupati, wah kasih pinjam mobil. Saya juga pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya. Kalau kesini yang bis ya biasa nyetop tosa, nyetop angkot di jalan. Gus gak nyilem mobil kakak, cangkem ulama buat itu mak kayak kue. Saya emang cangkem saya, emang masyarakat biar tahu ulama udah didik kayak kue kok ini. Ya logika mereka kalau tidak pinjam mobil kakaknya, wakil bupati kok umbat. Cangkem ulama pada anak kue. Akhirnya mau sadar, sebagian ulama tenang. Jebule gak guyon, maksudnya mereka sadar. Nah aku ragu guyon. Guyon biasa, tak tirakati tenang. Saya itu mangkel kadang. Ya itu tadi. Saya ini kan sudah begini, potongan saya kan potongan kuno-kuno. Lu ngoten niku nggih. Ismail, ini sesuatu kulon aku kepen dadi wakil bupati sampai kepen dadi bupati kepen omong iki pirang. Kadang kita omongin, nah sing mambu wudu ya tak omongin. Saya lek Pak kula tirakat ngene ora kepen dadi ngene iku malah kok ndongakno sampe napa? Dadi. Mboten ngoten Gus maksudnya jenengan akhirat wis akhirat kula wong dunya ben. Ya tapi aja tolong aku ngene kok. Tetep ae. Ini wong badhe wonten tiyang daftar tentara nggih tuan kula. Wong bupati tuan kula mateno. Apa rak mangkel iki ya sopan. Artine dekne cek yakin dongane Kiai Mandi dari sisi ini kan sopan. Tapi sisi di duniawi kan gak. Kula yang Kiai jujur tak omong. Wong senengane bingung kula, bingung terus. Aku nak ndongakno kowe kuwatir kedurungan. Ora ndongakno jare tamu kon ya ana ndak bingung wong. Tuh tidak sepuro, mereka berene aku bingung aku tak omongin. Nggih punten ayo sampai ya ini nasib. Coba kalau zaman sahabat tidak begitu. Rasulullah sudah bilang karena dia sering khidmat, kowe njaluk tak turuti. Dia mikir beberapa hari terus dia sadar. Ya iya dunia aku apa entek, mesti kiamat. Rasulullah orang yang begitu penting ning kersane Allah Subhanahu wis aku ora njaluk urusan dunia. Njaluk wae urusan akhir. Coba kalau antara sampean desa hubungannya kayak gitu kan seru. Meskipun ya tidak mungkin aku swargane beroke nawar ya ora mungkin iku mukhal. Tapi kan lumayan to paling enggak beda kelas lah kan iso dolan. Loh karena saya juga tidak mau sekelas dengan guru saya. Aku diomongi wek kanca kula niku. Wes aku ngandel kula aja geman oleh teman-teman. Jenengan nek swarga awor guru jenengan tem sungkan gak enak. Mumpun boten usah Gus, wis oleh biasa wae mengke pancet lek kula kanca ngopi wis mriko. Dadi dekne ora seneng den swarga awor Kanjeng Nabi awor Kiai ora seneng. Ning donya wis dilok ning akhirat apa? Gak seneng. Gak bebas lho. Lan kira tawar aku ben. Dadi kowe awor ngene-ngene iki. Anggo nak kangen ya sowan, tapi bariku bengak-bengok ning swarga iki. Ning teras-teras pawon-pawon. Jadi tangan-tangan kadang ya wong cerdas dadi. Mbok Agus jogeman oleh teman-teman. Mari swargane awor para nabi, para wali iku gak enak dari mergo napa? Tangan-tangan ya masuk akal. Iya. Tataran teman-teman ya enak, soalnya teman-teman ya berat napa? Coba ya, kula ujian kula dadi kiai itu terberat memang itu. Kita ini kadang bela masyarakat miskin karena etikanya ulama bela masyarakat miskin. Tapi si miskin ini pula